Bayangkan jika ada satu makanan sederhana yang bisa membantu Anda bahkan di usia 75 tahun untuk mengembalikan kekuatan otot yang mulai melemah. Mungkin terdengar seperti janji kosong, tapi apa yang akan Anda dengar hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang proses penuaan. Banyak orang berusia di atas 60 tahun mulai merasakan tubuh mereka tidak sekuat dulu. Lutut terasa goyah saat berdiri dari kursi. Keseimbangan tidak lagi stabil saat menaiki tangga. Mungkin Anda pernah merasa seperti itu juga dan menganggapnya sebagai bagian wajar dari menjadi tua. Namun, tahukah Anda bahwa semua itu bukan hanya karena usia? Para ahli menyebut kondisi ini dengan istilah sarkopenia, yaitu kehilangan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Tapi kabar baiknya adalah kondisi ini bisa dicegah, bahkan dibalik. Kehilangan otot bukan takdir. Ini adalah kondisi metabolik, artinya ini berkaitan dengan cara tubuh Anda memproses makanan dan energi. Dan dengan langkah yang tepat, Anda bisa mengambil kembali kendali atas tubuh Anda. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menemukan bahwa dengan memahami satu hal penting yang selama ini sering diabaikan, dan dengan menambahkan satu jenis makanan luar biasa ke dalam pola makan Anda bisa merasakan perubahan yang nyata. Tidak perlu suplemen mahal, tidak butuh peralatan olahraga canggih, cukup dengan makanan alami yang sudah tersedia sejak lama. Yang membuat topik ini semakin penting adalah kenyataan bahwa banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa mereka sedang kehilangan kekuatan otot secara perlahan. Prosesnya tidak terasa. Tiba-tiba saja bangun dari tempat tidur jadi lebih berat. Membawa belanjaan ke dapur membuat nafas terengah-engah, dan tanpa sadar, Anda mulai bergantung lebih banyak pada bantuan orang lain. Tapi ada harapan. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa tubuh manusia, bahkan di usia 70-an, tetap memiliki kemampuan untuk membentuk dan memperbaiki otot, asal diberi sinyal yang benar. Dan sinyal itu berasal dari apa yang Anda makan, kapan Anda makan, dan bagaimana Anda merawat tubuh Anda sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda saat otot mulai melemah. Kita akan memahami penyebab tersembunyi yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya, dan tentunya kita akan mengenal makanan luar biasa yang bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan, vitalitas, dan kemandirian Anda. Saya tahu banyak dari Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara, minum susu tinggi protein, ikut senam lansia, atau bahkan menggunakan suplemen, tapi tetap merasa lemah, mudah lelah, dan kurang percaya diri. Mungkin yang kurang bukan semangat, tapi informasi yang benar dan strategi yang tepat. Dan itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Jadi, jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau Anda peduli pada orang tua, kakek, nenek, atau kerabat yang mulai mengalami penurunan kekuatan tubuh, tetaplah bersama saya. Di akhir video ini, Anda akan tahu bahwa masa tua tidak harus lemah. Masa tua bisa menjadi masa yang aktif, sehat, dan penuh semangat, asal tahu caranya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Siapkan diri Anda untuk menerima informasi yang bisa mengubah cara hidup Anda, karena tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kuat. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, perubahan pada tubuh bukan hanya tampak dari luar, tapi juga terjadi di dalam, pada tingkat sel dan proses metabolisme. Salah satu perubahan paling penting, namun jarang dibicarakan, adalah sesuatu yang disebut dengan resistensi anabolik. Mungkin istilah ini terdengar asing di telinga Anda, tapi memahami konsep ini bisa menjadi kunci untuk mengatasi kehilangan otot yang selama ini Anda alami. Mari kita bahas dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Tubuh manusia sejak usia muda memiliki kemampuan alami untuk membangun dan memperbaiki otot. Setiap kali Anda mengonsumsi makanan mengandung protein, tubuh akan merespons dengan membangun jaringan otot baru, terutama jika Anda melakukan aktivitas fisik. Inilah proses yang disebut anabolisme, yaitu proses membangun, memperbaiki, dan memperkuat jaringan tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, respon tubuh terhadap sinyal ini mulai melemah. Itulah yang disebut resistensi anabolik.
Artinya, meskipun Anda tetap makan cukup protein dan bahkan masih aktif secara fisik, tubuh tidak lagi menanggapi sinyal untuk membentuk otot dengan baik, seperti saat Anda masih muda. Bayangkan seperti seseorang yang diajak berbicara, tapi pendengarannya sudah mulai terganggu. Sinyalnya tetap dikirim, tapi tidak sampai dengan jelas. Begitu juga dengan tubuh kita. Protein masuk, tapi otot tidak merespons dengan membentuk jaringan baru. Inilah awal dari kehilangan otot yang perlahan, namun pasti. Resistensi anabolik ini terjadi secara diam-diam. Tidak ada rasa sakit, tidak ada peringatan tiba-tiba. Anda hanya akan mulai merasakan bahwa menaiki tangga jadi lebih melelahkan, berdiri dari kursi butuh usaha lebih, dan berjalan jauh terasa seperti tantangan besar. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang mengira ini wajar, padahal sebenarnya tidak. Faktanya, resistensi anabolik bukanlah akibat langsung dari usia. Ia lebih berkaitan dengan perubahan metabolisme, hormonal, dan gaya hidup. Gaya hidup kurang gerak, pola makan tinggi gula dan rendah protein berkualitas, serta kurang tidur adalah beberapa pemicunya. Berita baiknya adalah resistensi anabolik bukan kondisi permanen. Ini bukan seperti kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Dengan langkah-langkah sederhana namun konsisten, tubuh Anda bisa mulai mengingat lagi bagaimana cara membentuk otot. Salah satu kunci terpenting untuk mengatasi resistensi anabolik adalah memberikan tubuh Anda sinyal yang lebih kuat. Artinya, bukan hanya makan protein, tapi makan protein yang berkualitas tinggi, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tubuh juga perlu diaktifkan dengan gerakan dan latihan ringan yang memberi isyarat bahwa otot dibutuhkan. Misalnya, berjalan kaki setiap pagi, naik turun tangga perlahan, atau melakukan senam peregangan di rumah, semuanya bisa menjadi pemicu untuk membangunkan kembali sistem anabolik yang mulai melemah. Selain itu, penting juga untuk mengatur asupan protein dalam pola makan harian Anda. Banyak lansia hanya mengonsumsi protein dalam jumlah besar saat makan malam. Padahal, untuk melawan resistensi anabolik, tubuh Anda butuh protein sejak pagi. Memberi asupan 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi pada pagi hari dapat memberi efek yang jauh lebih besar dibanding mengonsumsinya dalam jumlah besar hanya di malam hari. Tidak hanya itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan menambahkan asam amino tertentu, seperti leusin yang akan kita bahas nanti, tubuh lansia dapat merespons sinyal pembentukan otot dengan lebih baik. Kombinasi dari makanan tepat, waktu makan yang strategis, dan aktivitas fisik ringan bisa membantu membalikan efek dari resistensi anabolik. Yang lebih penting, jangan merasa putus asa jika Anda merasa kekuatan tubuh telah menurun. Tubuh Anda tetap memiliki potensi untuk pulih. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa membawa dampak besar dalam beberapa minggu ke depan. Seperti menanam benih kecil yang kelak tumbuh menjadi pohon kuat. Memulai langkah hari ini akan membawa Anda menuju masa tua yang lebih sehat dan mandiri. Resistensi anabolik bukan akhir dari kekuatan Anda. Justru ini bisa menjadi awal dari pemulihan. Saat Anda sadar bahwa tubuh Anda masih bisa diperbaiki, diperkuat, dan diajak bekerja sama, Anda hanya perlu memberinya perhatian dan perawatan yang tepat. Kebanyakan orang mengenal insulin sebagai hormon yang berkaitan dengan gula darah dan diabetes. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa insulin juga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan otot, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Mari kita bayangkan insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel otot, agar nutrisi seperti protein dan asam amino bisa masuk dan digunakan untuk membangun kekuatan otot. Ketika kita masih muda, pintu itu terbuka dengan mudah. Tubuh merespons insulin dengan baik, sehingga nutrisi cepat masuk, dan otot bisa tumbuh serta diperbaiki secara efisien. Namun, seiring bertambahnya usia, pintu itu mulai berkarat, atau dalam istilah medis disebut penurunan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh tidak lagi merespons insulin dengan sebaik sebelumnya. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan bernutrisi,
nutrisi tersebut tidak masuk ke otot dengan optimal. Ini menyebabkan proses pembentukan otot menjadi terganggu, bahkan bisa berhenti sepenuhnya. Sensitivitas insulin yang menurun ini adalah salah satu penyebab tersembunyi mengapa banyak orang lansia mengalami kehilangan otot meskipun mereka merasa telah makan cukup dan menjalani gaya hidup sehat. Berita baiknya adalah, seperti halnya resistensi anabolik, sensitivitas insulin juga bisa diperbaiki, dan perbaikannya tidak membutuhkan obat mahal atau prosedur medis rumit. Hanya dengan perubahan kecil dalam pola makan dan kebiasaan harian, Anda bisa membantu tubuh kembali merespons insulin dengan baik. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan sensitivitas insulin adalah dengan mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan yang tinggi karbohidrat sederhana. Makanan seperti kue, roti putih, minuman manis, dan makanan ringan kemasan, jika dikonsumsi berlebihan, dapat membuat tubuh terus-menerus memproduksi insulin, hingga akhirnya tubuh kebal terhadap sinyal tersebut. Sebaliknya, dengan memilih makanan yang kaya nutrisi, tinggi serat, dan memiliki indeks glikemik rendah, Anda membantu tubuh kembali peka terhadap insulin. Contoh makanan tersebut antara lain, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, daging tanpa lemak, dan tentu saja makanan tinggi protein seperti hati sapi makan rumput. Selain pola makan, aktivitas fisik ringan juga memiliki dampak luar biasa pada sensitivitas insulin. Bahkan hanya dengan berjalan kaki 20-30 menit setiap hari, Anda sudah membantu tubuh menggunakan insulin lebih efisien. Otot yang aktif akan menyerap lebih banyak glukosa dan nutrisi, sehingga insulin tidak perlu bekerja terlalu keras. Penelitian dari Journal of Gerontology menyatakan bahwa ketika sensitivitas insulin meningkat, tubuh lebih mampu menyerap protein dan menggunakannya untuk memperbaiki serta membangun otot. Jadi, jika Anda merasa otot semakin mengecil, meski sudah berusaha makan sehat, periksalah apakah tubuh Anda masih merespons insulin dengan baik. Anda juga bisa membayangkan otot seperti spons. Ketika spons kering dan keras, dia tidak bisa menyerap air. Tapi jika spons itu dirawat, dilembabkan, dan dijaga kebersihannya, dia kembali menyerap air dengan mudah. Begitu pula otot Anda. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, Anda membuat otot kembali menyerap nutrisi yang dibutuhkannya. Langkah lain yang juga bisa membantu adalah memperhatikan waktu makan. Tubuh lebih responsif terhadap insulin pada pagi hari, terutama setelah bangun tidur. Jadi sarapan yang kaya protein dan rendah gula bisa menjadi cara yang sangat baik untuk memulai hari dan mendukung pertumbuhan otot. Ingat, Anda tidak harus mengubah semuanya dalam satu malam. Mulailah dengan hal kecil. Kurangi gula, perbanyak sayur dan protein, berjalan kaki setiap hari. Dalam beberapa minggu, Anda mungkin akan mulai merasakan perbedaan. Tenaga Anda meningkat, keseimbangan Anda membaik. Bahkan mungkin Anda mulai bisa melakukan hal-hal yang dulu terasa berat. Tubuh Anda tidak lupa bagaimana membentuk otot. Ia hanya butuh bantuan untuk mengingat kembali caranya. Dan salah satu kuncinya ada pada insulin, hormon kecil yang memiliki peran besar dalam menjaga kekuatan dan vitalitas Anda di masa tua. Ketika berbicara tentang nutrisi yang penting untuk membangun otot, banyak orang langsung berpikir tentang protein. Dan memang benar, protein sangat penting. Tapi yang tidak banyak diketahui adalah bahwa ada satu jenis asam amino dalam protein yang memiliki peran sangat khusus dan penting, yaitu leusin. Leusin adalah asam amino esensial, artinya tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Kita harus mendapatkannya dari makanan yang kita konsumsi. Leusin bukan sekadar bahan bangunan bagi otot, melainkan pemicu yang mengaktifkan proses pertumbuhan otot. Ibaratnya seperti kunci mobil. Tanpa kunci, meski bensin dan mesin tersedia, mobil tidak akan bisa dinyalakan. Leusin bekerja dengan mengaktifkan sebuah enzim penting dalam tubuh yang disebut mTOR, mammalian target of rapamycin. Enzim ini berfungsi sebagai sinyal untuk memberitahu tubuh saatnya membangun otot. Ketika mTOR aktif, tubuh akan mulai menggunakan protein untuk memperbaiki, memperkuat, dan membentuk jaringan otot baru.
Masalahnya, seiring bertambahnya usia, kebutuhan tubuh akan leusin meningkat. Artinya, jumlah leusin yang dulu cukup di usia muda, sekarang tidak lagi mencukupi untuk memicu proses pembentukan otot yang sama. Inilah mengapa banyak lansia merasa ototnya sulit pulih, meskipun sudah mengonsumsi protein. Mereka butuh lebih banyak lusine, bukan hanya sekadar protein secara umum. Penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa dengan meningkatkan asupan lusine, para lansia dapat secara signifikan memperbaiki kekuatan dan fungsi otot mereka. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya merasa lemas dan tidak bertenaga setelah meningkatkan konsumsi lusin dalam makanannya, melaporkan merasa lebih kuat dan lebih mudah bergerak. Lantas, dari mana kita bisa mendapatkan lusin? Lusin terkandung dalam berbagai sumber protein hewani seperti telur, ayam, daging sapi, ikan, dan produk susu. Namun salah satu sumber terbaik leusin secara alami adalah hati sapi dari sapi yang diberi makan rumput. Hanya dengan 100 gram hati sapi, Anda bisa mendapatkan sekitar 2,9 gram leusin. Salah satu jumlah tertinggi yang bisa ditemukan dalam makanan alami. Yang menarik, hati sapi tidak hanya tinggi leusin, tetapi juga mengandung vitamin B12 dan zat besi dalam jumlah besar. Dua nutrisi penting lainnya yang mendukung energi dan metabolisme tubuh. Tapi perlu diingat, kunci dari manfaat leusin terletak pada jumlah yang cukup. Rekomendasi umum untuk orang dewasa yang ingin menjaga atau membentuk otot adalah mengonsumsi sekitar 2,5 hingga 3 gram leusin setiap kali makan utama. Jadi, hanya mengonsumsi sedikit protein tanpa memperhatikan kandungan leusinenya bisa jadi belum cukup untuk memicu pertumbuhan otot. Bayangkan tubuh Anda seperti lampu yang ingin dinyalakan. Protein adalah listriknya, tapi leusin adalah saklarnya. Tanpa menyalakan saklar, meski listrik mengalir, lampu tetap tidak akan menyala. Untuk para lansia, memahami pentingnya leusin ini bisa menjadi titik balik. Tidak sedikit orang yang merasa kehilangan otot adalah hal yang wajar karena usia. Tapi dengan strategi yang tepat, termasuk memastikan asupan leusin yang cukup, Anda bisa membalikkan keadaan dan mengembalikan kekuatan tubuh Anda. Cara sederhana untuk memulainya adalah dengan menambahkan makanan tinggi leusin ke dalam menu harian Anda. Sarapan dengan telur dan daging, makan siang dengan ikan atau ayam, dan sesekali menambahkan hati sapi yang diolah dengan cara sederhana dan sehat. Ini sudah cukup untuk memberikan tubuh Anda sinyal kuat untuk membentuk otot. Tentu saja, penting juga untuk mengimbanginya dengan gerakan fisik, istirahat yang cukup, dan pola makan seimbang. Tapi bila Anda hanya bisa memulai dari satu langkah hari ini, pastikan langkah itu adalah memberi tubuh Anda cukup leusin. Tubuh Anda akan berterima kasih. Dalam beberapa minggu, Anda bisa mulai merasakan tenaga yang meningkat, langkah yang lebih mantap, dan kepercayaan diri yang perlahan kembali tumbuh. Leusin bukan sihir, tapi dengan pemahaman yang tepat, ia bisa menjadi sahabat terbaik Anda dalam melawan kehilangan otot di usia lanjut. Dalam dunia kesehatan, banyak orang berbicara tentang suplemen, vitamin, dan makanan super yang bisa membantu tubuh tetap bugar di usia lanjut. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu makanan paling luar biasa untuk menjaga kekuatan otot sudah ada sejak lama, yaitu hati sapi dari sapi makan rumput. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa harus hati dan mengapa harus dari sapi makan rumput? Mari kita bahas satu persatu. Hati sapi adalah salah satu sumber makanan alami paling kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama oleh orang berusia lanjut. Dalam 100 gram hati sapi, Anda akan menemukan tidak hanya protein berkualitas tinggi, tetapi juga lebih dari 2,9 gram leusin. Asam amino yang sebelumnya kita pelajari sebagai pemicu utama pembentukan otot. Jumlah leusin ini sangat tinggi dibandingkan dengan sumber protein lain. Artinya, dengan porsi kecil saja, Anda sudah bisa memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk mulai membangun dan memperbaiki otot. Ini sangat membantu bagi lansia yang mungkin kesulitan makan dalam jumlah besar atau memiliki nafsu makan yang menurun. Namun keistimewaan hati sapi tidak berhenti di situ.
Hati sapi juga mengandung vitamin B12 dalam jumlah sangat tinggi. Vitamin ini penting untuk pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf, serta memberikan energi. Banyak orang lansia mengalami kekurangan B12 tanpa menyadarinya, yang mengakibatkan mudah lelah, lemah, dan kadang merasa linglung. Selain itu, hati sapi juga kaya akan zat besi, mineral penting yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mendukung kerja otot. Tanpa cukup zat besi, otot Anda tidak akan menerima cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik, apalagi membentuk jaringan baru. Tidak hanya itu, hati sapi juga mendukung fungsi mitokondria, bagian kecil dalam sel tubuh yang berfungsi sebagai pembangkit energi. Dengan kata lain, mengonsumsi hati sapi bukan hanya membantu Anda membangun otot, tetapi juga memberi Anda stamina dan daya tahan untuk menjalani hari-hari dengan lebih bertenaga. Lalu, mengapa harus dari sapi makan rumput? Sapi yang diberi makan rumput menghasilkan daging dan organ yang lebih bersih, alami, dan bebas dari hormon buatan atau bahan kimia yang sering digunakan dalam peternakan modern. Hati dari sapi makan rumput mengandung lebih banyak nutrisi seperti asam lemak omega 3 dan lebih sedikit racun karena sapi tersebut hidup dalam lingkungan yang lebih alami. Bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan dengan cara alami dan aman, memilih hati sapi dari sapi makan rumput adalah langkah bijak. Dan jangan khawatir, Anda tidak perlu makan hati setiap hari. Cukup 1 hingga 2 kali seminggu. Dalam porsi sedang, sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi tubuh Anda. Hati bisa dimasak dengan cara sederhana, ditumis dengan sedikit minyak zaitun, direbus dengan bumbu ringan, atau diolah menjadi sup yang lembut. Meskipun beberapa orang merasa ragu karena rasa khas hati, banyak resep lezat dan mudah yang bisa membantu Anda menikmatinya. Bahkan, Anda bisa mencampurnya dengan sayuran atau daging lain untuk rasa yang lebih seimbang. Hati sapi juga memiliki keunggulan lain yang sering diabaikan. Harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan suplemen atau makanan mahal yang dijual di pasaran. Hati sapi jauh lebih murah, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan lebih alami. Banyak orang yang sudah mengalami manfaat langsung dari konsumsi hati sapi. Mereka melaporkan merasa lebih kuat, lebih bertenaga, bahkan lebih percaya diri karena mampu kembali melakukan aktivitas harian tanpa merasa lemas. Bayangkan dengan satu langkah sederhana, menambahkan hati sapi makan rumput ke dalam pola makan Anda bisa mengubah cara tubuh Anda berfungsi. Anda memberi tubuh sinyal, bahan bakar, dan alat yang dibutuhkannya untuk melawan kehilangan otot dan menjaga kemandirian Anda lebih lama. Jadi, jangan remehkan makanan tradisional yang telah ada sejak dulu. Terkadang, solusi terbaik tidak datang dalam bentuk pil atau botol, tetapi dari dapur sendiri. Mulailah dengan 1 kali seminggu. Rasakan perbedaannya. Dan jika tubuh Anda merespons dengan baik, lanjutkan secara rutin. Hati sapi makan rumput bukan hanya makanan. Ia adalah senjata alami dalam melawan proses penuaan. Dan kabar baiknya, senjata ini sudah ada di sekitar Anda, siap membantu Anda menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih mandiri. Banyak orang telah mengetahui pentingnya protein untuk membangun dan menjaga otot. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah bahwa waktu mengonsumsi protein juga sangat berpengaruh terhadap seberapa efektif tubuh menggunakannya. Terutama bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Kapan Anda makan bisa sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Tubuh manusia memiliki ritme alami yang disebut dengan ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk bagaimana tubuh merespons makanan. Penelitian telah menunjukkan bahwa di pagi hari, tubuh kita lebih responsif terhadap sinyal pertumbuhan otot. Artinya, jika Anda ingin memulai hari dengan memberi sinyal pada tubuh untuk membangun otot, sarapan adalah momen emas. Sayangnya, banyak orang lanjut usia justru melewatkan sarapan atau hanya mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Misalnya, hanya teh manis dan biskuit. Padahal, pada waktu itulah tubuh paling siap menerima asupan protein dan memanfaatkannya secara maksimal.
Para ahli menyarankan agar orang dewasa, terutama lansia, mengonsumsi setidaknya 30 gram protein dan sekitar 2,5 gram leucine saat sarapan. Kombinasi ini mampu memicu sintesis protein otot, yaitu proses di mana tubuh mulai membangun dan memperbaiki otot. Bukan berarti Anda harus makan banyak sekaligus, tetapi pastikan menu pagi Anda benar-benar berkualitas. Contohnya, sarapan yang baik bisa terdiri dari telur rebus, sepotong hati sapi atau ayam, sayuran kukus, dan segelas susu tanpa gula. Menu sederhana ini sudah mencukupi kebutuhan protein dan leusin untuk memulai hari dengan kuat. Namun penting untuk diingat, bukan hanya sarapan yang penting. Distribusi protein sepanjang hari juga sangat berpengaruh. Banyak orang makan ringan di pagi dan siang hari, tapi makan sangat banyak di malam hari. Kebiasaan ini membuat tubuh kehilangan peluang terbaik untuk membentuk otot di siang hari dan membebani sistem pencernaan saat malam. Lebih baik jika Anda membagi asupan protein secara merata dalam 3 kali makan utama, pagi, siang, dan malam. Tujuannya adalah menjaga tubuh dalam kondisi anabolik, yaitu dalam mode membangun, bukan hanya memperbaiki. Ini membantu menjaga massa otot sepanjang hari, bukan hanya saat tidur malam. Jika Anda memiliki jadwal makan yang tidak teratur, atau sulit makan banyak dalam sekali waktu, Anda bisa membagi makanan menjadi 4 hingga 5 kali makan kecil dalam sehari, dengan tetap memastikan setiap porsi mengandung protein berkualitas. Cara ini lebih nyaman bagi banyak lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan atau nafsu makan. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada jenis protein yang Anda pilih. Protein dari sumber hewani seperti telur, daging ayam, ikan, susu, dan hati sapi memiliki kandungan leucin yang lebih tinggi dan lebih mudah diserap tubuh dibandingkan protein nabati. Namun, bagi Anda yang tidak mengonsumsi daging, masih bisa memilih alternatif seperti tahu, tempe, dan kacang kedelai, meski dalam porsi yang lebih besar agar mencukupi kebutuhan leusin. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menambahkan whey protein ke dalam menu harian Anda. Bubuk whey protein berkualitas tinggi biasanya sudah mengandung leusin dalam jumlah yang baik dan bisa dicampurkan ke dalam smoothie, bubur, atau minuman hangat. Ini sangat membantu bagi lansia yang sulit mengunyah atau memiliki nafsu makan rendah. Ingatlah, tubuh Anda seperti mesin yang bekerja lebih optimal jika diberi bahan bakar secara teratur dan tepat waktu. Memberikan tubuh protein hanya 1 kali sehari, misalnya saat makan malam, seperti mencoba menjalankan mesin dengan setengah tangki bahan bakar. Ia mungkin bergerak, tapi tidak maksimal. Sebaliknya, dengan memberi tubuh nutrisi pada waktu yang tepat, terutama di pagi hari, Anda memberi sinyal yang jelas dan kuat. Saatnya membangun kembali otot yang hilang. Dan jangan lupa, penting juga untuk tetap terhidrasi. Air membantu proses penyerapan nutrisi dan metabolisme protein di dalam tubuh. Pastikan Anda minum cukup air putih sepanjang hari, terutama saat makan dan setelah beraktivitas. Dengan memperhatikan waktu makan dan kualitas nutrisi yang Anda konsumsi, Anda sedang membantu tubuh melakukan yang terbaik. Bukan hanya mempertahankan otot, tapi juga membangun kekuatan dan energi baru. Bahkan jika Anda baru memulai sekarang, tidak ada kata terlambat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan memberikan dampak besar dalam waktu dekat. Dan mengatur waktu konsumsi protein adalah salah satu langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi. Ketika mendengar kata otot, sebagian orang mungkin langsung membayangkan tubuh atlet atau binaragawan. Tapi kenyataannya, otot jauh lebih penting dari sekadar penampilan. Bagi orang lanjut usia, otot adalah pondasi kekuatan, energi, dan kesehatan metabolik yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan kualitas hidup. Tahukah Anda bahwa otot adalah salah satu jaringan paling aktif secara metabolik dalam tubuh? Artinya, meskipun Anda sedang duduk atau tidur, otot tetap bekerja dengan membakar kalori dan membantu tubuh mengatur gula darah, lemak, bahkan mendukung fungsi otak. Semakin banyak massa otot yang Anda miliki, semakin efisien tubuh Anda dalam membakar energi. Bahkan saat istirahat,
Ini sangat penting, terutama ketika Anda ingin menjaga berat badan tetap stabil, mengontrol kadar gula darah, dan mengurangi lemak visceral, lemak di sekitar organ dalam yang berbahaya. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menyatakan bahwa orang yang memiliki massa otot lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Jadi, membangun otot bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga strategi untuk melindungi kesehatan organ dalam Anda. Sayangnya, ketika otot mulai berkurang, yang biasa terjadi tanpa disadari di usia lanjut, metabolisme tubuh pun ikut melambat. Inilah mengapa banyak lansia merasa berat badannya naik, walaupun pola makannya tidak berubah. Tubuh tidak lagi membakar kalori sebanyak dulu karena jaringan ototnya berkurang. Ini juga menjadi alasan mengapa kontrol gula darah menjadi lebih sulit di usia tua. Namun, kabar baiknya adalah proses ini bisa dibalik dengan memulihkan dan memperkuat otot melalui pola makan yang tepat, latihan ringan, dan tidur yang cukup. Metabolisme Anda bisa kembali aktif. Tubuh akan menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi, menyerap nutrisi, dan membuang kelebihan lemak. Ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih ringan, tapi juga membantu Anda merasa lebih segar, berpikir lebih jernih, dan menjalani hari dengan lebih semangat. Lebih dari itu, otot yang kuat juga berfungsi sebagai pelindung bagi tulang dan sendi. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, risiko jatuh dan patah tulang meningkat. Otot membantu menjaga keseimbangan, kestabilan, dan koordinasi tubuh. Semakin kuat otot Anda, semakin kecil risiko mengalami cedera serius saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupakan hubungan antara otot dan kesehatan mental. Aktivitas fisik yang membangun otot, seperti berjalan, mengangkat beban ringan, atau senam peregangan, telah terbukti meningkatkan produksi hormon endorfin, yaitu hormon bahagia yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ini membuat suasana hati lebih stabil dan pikiran lebih positif. Dengan semua manfaat ini, otot bisa disebut sebagai senjata rahasia dalam melawan proses penuaan. Ia tidak hanya membuat Anda tampak lebih bugar, tetapi juga membantu Anda merasa lebih muda dari dalam. Lalu, bagaimana cara praktis menjaga metabolisme tetap aktif lewat otot? Konsumsi protein secara teratur. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, asupan protein berkualitas tinggi yang kaya leusin sangat penting. Ini membantu memberi bahan bakar dan sinyal kepada otot untuk terus diperbaiki dan dibentuk. Lakukan gerakan setiap hari, tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki, naik tangga, atau senam ringan di pagi hari sudah sangat membantu. Jaga kualitas tidur. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan hormon yang berperan dalam metabolisme. Perhatikan asupan air. Tubuh yang terhidrasi dengan baik mendukung proses metabolisme dan menjaga fungsi otot. Kurangi makanan olahan dan gula berlebih. Ini membantu menjaga sensitivitas insulin dan mencegah peradangan yang bisa mempercepat kehilangan otot. Ingat, setiap langkah kecil berarti. Bahkan jika Anda belum pernah berolahraga sebelumnya, memulai dari sekarang tetap bisa membawa perubahan besar. Tubuh Anda akan merespons dengan cara yang luar biasa. Hanya perlu diberi kesempatan dan perawatan yang tepat. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan otot. Di balik jaringan yang mungkin tampak biasa, tersembunyi potensi besar untuk menjaga Anda tetap sehat, bertenaga, dan bahagia di usia lanjut. Mulailah dari hari ini, karena tubuh Anda layak mendapatkan yang terbaik. Kini Anda telah mengetahui bahwa kehilangan otot bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ini bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja karena usia. Kehilangan otot adalah kondisi yang bisa dicegah, bahkan dibalik. Dengan pemahaman yang tepat, makanan yang benar, dan langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Kita telah membahas tentang pentingnya leucine, asam amino luar biasa, yang berperan sebagai pemicu utama pembentukan otot. Kita juga telah mengenal hati sapi makan rumput, makanan sederhana, namun luar biasa yang mengandung leucin tinggi, vitamin B12, zat besi, dan nutrisi penting lainnya yang mendukung energi dan metabolisme. Anda sudah tahu
bahwa waktu makan juga berperan penting. Memberikan tubuh protein dan leucine di pagi hari, serta membaginya secara merata sepanjang hari, akan memberi sinyal kuat bagi tubuh Anda untuk mulai membangun kembali otot-otot yang hilang. Anda juga telah melihat bagaimana sensitivitas insulin, aktivitas fisik ringan, dan tidur yang cukup saling bekerja sama menjaga tubuh tetap kuat dan bertenaga. Dan yang tak kalah penting, otot bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ia juga melindungi metabolisme Anda, menjaga keseimbangan, mendukung kerja jantung, mengatur gula darah, dan bahkan berkontribusi pada kesehatan mental dan emosi. Membangun otot adalah investasi seumur hidup untuk hidup yang lebih panjang, sehat, dan mandiri. Jika selama ini Anda merasa tubuh semakin lemah, langkah menjadi lebih lambat, dan semangat menurun, sekarang saatnya Anda bangkit kembali. Tidak perlu perubahan besar, mulailah dari hal kecil. Tambahkan hati sapi ke menu makan Anda seminggu 2 kali, jalan kaki setiap pagi, dan tidur cukup setiap malam. Tubuh Anda mungkin telah kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk pulih. Ia hanya menunggu Anda untuk memberinya sinyal dan perawatan yang tepat. Dalam waktu singkat, Anda mungkin akan merasakan tenaga yang lebih segar, langkah yang lebih ringan, dan semangat hidup yang kembali tumbuh. Ingatlah, usia bukan batasan. Banyak orang baru mulai memperkuat tubuhnya di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Dan mereka membuktikan bahwa masa tua bisa menjadi masa yang penuh vitalitas, percaya diri, dan kemandirian. Anda pun bisa menjadi bagian dari mereka. Jika Anda merasa terinspirasi oleh informasi ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat. Mungkin ada orang tua, kakek, nenek, atau sahabat Anda yang sedang membutuhkan harapan dan solusi seperti ini. Bersama-sama, kita bisa membangun kesadaran bahwa kesehatan tidak mengenal usia dan kekuatan bisa dikembalikan kapan saja. Silakan beri tanda suka dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda atau pertanyaan yang Anda miliki. Kami ingin mendengar cerita Anda. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan panduan praktis dan informasi penting lainnya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Langkah kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar esok hari. Karena Anda layak untuk hidup kuat, Anda layak untuk hidup sehat, dan yang paling penting, Anda layak untuk merasa bahagia dan mandiri, tidak peduli berapapun usia Anda.